Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan membahas mengenai constitutional complaint ya. Nah, apa itu constitutional complaint atau saya sebut yang paling mudah lah, CC ya. Nah, pengertian terkait dengan constitutional complaint itu adalah pengaduan atas pelanggaran hak konstitusi yang dilakukan oleh warga negara Indonesia, di mana objek yang diadukan adalah tindakan lembaga publik ya, tindakan lembaga publik. Artinya tidak ada produk. Kalau judicial review itu kan ada produk yaitu undang-undang yang kemudian dilakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau constitutional complaint ini adalah aduan masyarakat terhadap tindakan lembaga publik atau tindakan pejabat publik. Nah, pengaduan konstitusional merupakan salah satu bentuk dari upaya hukum yang dapat dilakukan untuk memberikan pelindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Jadi, constitutional complaint itu masih dalam konteks wacana ya atau ide karena belum ada ruang hukum yang mewadahinya. Jadi, constitutional complaint itu merupakan aduan konstitusional. Nah, ini kemudian dimasukkan dalam upaya hukum warga negara karena adanya tindakan lembaga publik atau pejabat publik yang itu dirasa merugikan adanya kerugian konstitusional. Nah, biasanya pengaduan ini atau constitutional complaint ini dilakukan apabila sudah melalui semua jalan yang dilakukan untuk mendapatkan keadilan mengenai hak konstitusionalnya. Nah, kenapa ada constitutional complaint? Karena di Indonesia, terutama Indonesia ini adalah negara hukum atau Rechtsstaat dan rule of law. Jadi harus ada wadah terhadap protes warga, tanda kutip ya, protes warga. Dan kenapa harus ada constitutional complaint? Karena Indonesia memegang supremasi konstitusi. Jadi konstitusi adalah tingkat terakhir. Jadi wajar dong kalau masyarakat itu mengadu ke sana nggak ditindaklanjuti, mengadu ke sini nggak ditindaklanjuti, maka mengadunya ke yang paling tinggi, yaitu konstitusi. Nah, siapa yang kemudian menjaga konstitusi itu? Ya ini MK sebagai Guardian of Constitution. Jadi ada wacana bahwa constitutional complaint ini diadukan di mana? Di Mahkamah Konstitusi. Nah, permasalahannya apa? Constitutional complaint ini eh, belum ada wadahnya. Karena constitutional complaint ini atau CC ini belum diatur secara eksplisit. Belum ada aturan mengenai constitutional complaint ini kok. Yang kedua, banyak permohonan terkait dengan constitutional complaint yang ditolak oleh MK. Akhirnya apa? Karena sering ditolak, maka constitutional complaint ini masih dibungkus menggunakan judicial review. Jadi memang wadahnya judicial review, tapi isinya constitutional complaint gitu loh. Nah, contoh-contoh yang ini aslinya constitutional complaint, tapi dibungkus melalui judicial review adalah salah satunya adalah putusan MK nomor 16 tahun 2003 ya. Ini waktu itu adalah objeknya adalah TAP MPR. Nah, berdasarkan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, MK mempunyai kewenangan untuk pengujian norma hanya terbatas pada undang-undang, bukan TAP MPR. Tetapi waktu itu ada yang menguji TAP MPR. Loh gimana sih? MK kan hanya untuk undang-undang, tapi ini ada nguji di MK objeknya TAP MPR. Nah, pada waktu itu MK menegaskan kewenangan lembaga harus ditafsirkan secara ketat yaitu strict interpretation ya. Strict.
Strict. Kalau kita ngomong lembaga itu strict ya. MK ngomong begitu waktu itu. Karena, kenapa? Pemohon ingin menguji putusan MA tentang peninjauan kembali waktu itu. Jadi MK mau strict. Saya tidak berhak untuk menguji keputusan Mahkamah Agung. Karena Mahkamah Agung punya kewenangan tersendiri. Jadi MK nggak berwenang. Ini yang namanya strict ya, strict restraint. Jadi strict. Jadi kalau memang mau MK bisa menguji keputusan Mahkamah Agung terkait dengan peninjauan kembali, maka Undang-Undang Dasarnya harus dirubah dong. Karena Undang-Undang Dasar terkait dengan tugas kewenangan MK itu terkait dengan menjudicial review atau menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, bukan putusan Mahkamah Agung. Nah, gitu loh. Jadi saklek, MK saklek. Kalau mau ya dirubah Undang-Undang Dasarnya. Akhirnya apa dalam ini, dalam judicial review ini, putusan tidak dapat diterima atau need on conflicts fair clerk karena MK tidak berwenang. Biasanya disebut sebagai NO. NO itu adalah need on conflicts fair clerk. Nah, tapi dari perkara ini, dari putusan ini dapat diambil makna bahwa prinsip konstitusional restraint pembatasan diri terhadap lembaga yudisial. Jadi MK membatasi diri. Karena memang Undang-Undang Dasar tidak mengatur. Nah, contoh yang kedua, putusan MK nomor 1102 tahun 2009. Ini objeknya adalah terkait dengan hak pemilih dalam pemilu. Waktu itu, untuk bisa menjadi pemilih dalam pemilu, itu harus tercantum dalam DPT, daftar pemilih tetap. Nah, ini menjadi pertanyaan. Hak masa hak konstitusional warga negara bisa dihilangkan hanya karena terkait dengan kesalahan administratif. Ini kasihan juga dong. Nah, ini komplain lah si para pengadu ini. Para pengadu komplain. Ini kan hasilnya tadi kan nggak ada wadahnya konstitusional komplain. Maka dia komplain melalui judicial review. Di mana waktu itu amar putusannya adalah warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP atau paspor yang masih berlaku sesuai dengan domisili pemilih dan menggunakan hak pilih pada waktu tertentu. Biasanya 1 jam terakhir pemungutan suara. Nah, makna pentingnya terhadap kasus ini apa? Peran MK sebagai guardian of constitutional rights, prinsip demokrasi substantif bukan demokrasi prosedural. Jadi Mahkamah Konstitusi mengakomodir constitutional complaint yang dibungkus melalui judicial review itu karena terkait dengan prinsip demokrasi substantif. Demokrasi itu harus substantif, bukan prosedural saja gitu lah ya, gitu loh. Jadi harus demokrasi yang substantif itu lebih dari demokrasi yang prosedural. Nah, karena di awal tadi sudah saya wacanakan, sudah saya presentasikan bahwa konstitusional komplain ini tidak ada wadahnya. Maka dengan adanya wacana-wacana seperti ini, mengapa pentingnya konstitusional komplain itu diadakan karena terkait dengan pelindungan hak konstitusional. Yang kedua, menutup kekosongan hukum. Jadi kalau kita dalam konteks negara hukum itu kan boleh ada yang namanya menerobos hukum. Yang bisa menerobos siapa? Kalau dalam konteks konstitusional komplain ini adalah Mahkamah Konstitusi atau lembaga yudisial. Ini digunakan kenapa? Diperlukan kenapa? Untuk memperkuat demokrasi. Jadi demokrasi tidak hanya diukur menggunakan prosedur-prosedur belaka, tapi juga demokrasi harus mampu mewujudkan makna sebenarnya, yaitu demokrasi substansial. Makna substansi sebenarnya apa sih keinginan demokrasi itu? Nah, ini yang dinamakan constitutional complaint. Memang sampai saat ini constitutional complaint belum
Ada, tapi ini perlu diwacanakan. Ini ada wacana mengenai itu. Atau ada yang sudah mengatakan constitutional complaint itu sudah kita wadahi, tapi melalui judicial review. Begitu ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.